menterinya orang Bali. Nike. Nggih. Pemerintah melihat kamu orang Bali yang tahu ya awal seperti apa itu. Jadi punya referensi tersendiri kan. Bahwa Bali punya kekhususan karena soal adat, perempuan harus aktif di adat, kemudian menterinya orang Bali. Ada nggak memang agak begini menjadi mempengaruhi gitu? Saya merasakan sebagai yang mendampingi menteri selama ini, saya merasakan semakin kuatnya karakter Bali atau cara berpikir atau cara bekerja secara Bali yang selama ini memang kebetulan menterinya dari Bali yang mulai berpengaruh di kementerian, karena kita tahu bahwa perempuan Bali itu adalah perempuan pekerja keras. Jadi ini hasil karya orang Bali yang begitu detil, biasa bikin canang dan yang detil. Ketika dia masuk baru ini belum ada. Ini kebijakan dari menteri yang orang Bali. Kalau Tiang kan memahami Bu Mega ini orang yang hidup di zaman ketika bersama bapaknya. Jadi periode Orde Lama, beliau melihat bagaimana perempuan di sana waktu periode itu, dan ketika di masa Orde Baru dan setelah reformasi. Jadi beliau ini punya perbandingan tentang peran perempuan di 3 periode ini. Ibu ingin kembali ke dalam suasana itu sebetulnya. Memang tidak mudah untuk menjadi berkualitas di DPR, tidak mudah. Itu memang, waduh, Tiang waktu masuk itu rasanya, waduh nih kayaknya saya harus belajar lagi nih, harus belajar lagi. Kita tidak punya anggota DPR yang bagus, bukan saja karena dia secara individunya tidak berkualitas. Kita tidak punya suasana bersekolah secara konkret lapangan yang pernah ada di masa Bung Karno. Waktu 2019 itu rame demonstrasi menentang disahkannya RUU KUHP. Nah ini kok kan demonstrasi besar di DPR, yang DPR dilemparin batu. Itu Tiang ada di dalam sambil Tiang berefleksi, kenapa Tiang sekarang yang dilemparin batu sama kita yang di depan, di luar DPR. Pemirsa, kita jumpa lagi di konten Bali Blog, Bali Bicara, suara dari Pulau Dewata untuk Indonesia, dari portal Netizen Indonesia. Kali ini kita hadirkan tamu istimewa kita, Ibu Agung panggilannya, nama lengkapnya Gusti Agung Putri Astrid Kartika ME. Kita beberapa teman yang punya referensi gerakan reformasi pasti tidak asing, walaupun beliau sekarang aktif di pemerintahan sebagai staf khusus Menteri Kementerian, staf khusus Menteri, nanti Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Jadi untuk pertama Niki, di sesi pertama Niki kita akan bicara soal segmen kepedulian terhadap perempuan ini kan ya. Publik kan belum tahu banyak staf khususnya kerjanya apa sih. Boleh jelaskan. Staf khusus Nike kan sebetulnya bukan profesi, artinya tidak ada persyaratan khusus, tidak ada. Karena itu kan pilihan personal dari menteri, dia mau staf khusus yang seperti apa. Kalau tiap kementerian berbeda, tapi kalau untuk yang di Kementerian Pemberdayaan Perempuan ini 3 orang. Dan pasti perempuan? Dan ada laki juga. Mana kebutuhan dari menterinya apa gitu yang harus dilengkapi. Bukan harus perempuan? Tidak harus perempuan. Jadi tugas kalau Bu Agung apa bidangnya yang harus menjadi tanggung jawab? Kalau yang ini itu, karena itu kan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi khusus untuk yang perempuan itu diberikan kepada Tiang, tapi kalau untuk yang anak nanti ada staf khusus yang lain. Nah, kalau khusus untuk yang perempuan, semua urusan yang berurusan dengan perempuan itu yang Tiang harus ikut memberikan masukan kepada menteri, sebaiknya diarahkan kemana, sebaiknya menteri kemana, sebaiknya menteri tidak kemana, misalnya memberikan masukan seperti itu. Tapi juga memberikan masukan ke jajaran internal kementerian supaya lebih menekankan pada sisi yang mana. Misalnya
tolong sekarang perhatikan pada perempuan di pedesaan, karena situasi kemiskinan banyak di desa, misalnya kita memasukkan seperti itu. Atau tolong perhatikan perempuan di daerah bencana. Nah gitu ya. Jadi kita ikut membackup terutama membackup menteri ya, untuk bisa bekerja dengan jajarannya di kementerian. Gitu. Ya, walaupun kita tahu staf khusus kan kesannya lebih ke internal. Yeah. Nah, terus kita masyarakat kan tahu ada lembaga KPA. Kan ada lembaga perlindungan anak juga itu ya. KPAI. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI. Itu hierarkinya kerjasama. Oh, kalau kami sini independen, artinya gini, dia bersama dengan kita hanya administrasinya. Tapi mereka sendiri punya tugas dan fungsi yang di luar kementerian untuk pemantauan, terutama pemantauan kasus, menjangkau korban itu ya. Tapi dia tidak punya kaki birokrasi, hanya sebuah komisi yang memantau kasus-kasus yang mengancam perlindungan anak. Di dalam praktek kerjanya nih Kak, ada bentrokan saling itu atau justru terbantu? Kami terbantu, walaupun kritiknya keras, malah kami terbantu karena kadang-kadang kan karena luasnya masalah anak kan kadang nggak terjangkau. Nah, KPA ini sangat membantu mengingatkan kita, oh iya ada masalah di sini, ada masalah di situ. Ininya, memang kadang-kadang kalau dari kementerian lain kemudian dikira kita menggunakan KPAI untuk menyerang kementerian lain, misalnya kasus anak, enggak, artinya misalnya gini, kesannya seperti itu, misalnya kasus anak yang kemudian menjadi jenuh sekolah secara online. KPAI berteriak, hentikan atau anak-anak stres. Karena KPAI ini secara administrasi di bawah Kementerian PPA, dikira Kementerian PPA mengkritik Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ini udah clear nih, ada penjelasannya. Ya memang kita tidak mengkritik, kita kan satu barisan di bawah Pak Jokowi gitu. Gitu. Ya, ya. Gimana pandangan dari perspektif pemerintah Menteri Pendidikan? Kan ibu-ibu merasa kami bebannya gaji guru sebaru untuk ibu-ibu. Karena ada itu yang kami juga suarakan juga, karena kan kebijakan-kebijakan tuh sering memang itu makanya diperlukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, karena kebijakan mau pendidikan, mau ekonomi, mau kesehatan seringkali bertitik tolak awalnya kan dari masalah utamanya. Kesehatan berarti soal tidak sehatnya, masalah pendidikan berarti orang yang kurang pendidikan, tapi nanti ketika pelaksanaannya ternyata yang harus memberikan pendidikan bukan hanya guru, ternyata ibu-ibunya. Padahal maksudnya dari Kementerian Pendidikan menyelenggarakan sekolah online untuk menyelamatkan supaya anak-anak ini tetap sekolah walaupun situasi COVID. Tapi tidak pernah dipikirkan siapa yang menyelenggarakan pendidikan. Ternyata yang menyelenggarakan pendidikan sebagian adalah perempuan atau ibu-ibu. Nah, disitulah Kementerian Pemberdayaan Perempuan kemudian menyuarakan, tolong diperbaiki, jangan sampai beban rumah tangga ini menjadi tidak balance antara di dalam rumah tangga. Harus ada balancing, sehingga bagaimana, apakah kembali sekolah atau gimana caranya supaya yang bapak-bapaknya ikut membantu mengajar. Jadi ketimpangan beban rumah tangga itu yang kita suarakan juga gitu. Tapi sebagai pemerintah di dunia global ini selalu ada acuan pembanding. Ada nggak kebebasan negara yang dianggap ideal sudah mampu mengendalikan keluhan emak-emak itu nih? Ada nggak? Kemana kita harus belajar? Apa kita masih mencari-cari sendiri sehingga ibu-ibu udah merasa kena beban, anak tidak stres? Ada nggak referensi? Iya. Atau PBB memberikan advokasi? Ya, sebetulnya kita banyak bersinergi juga untuk, karena kan bimbingan kepada masyarakat seperti itu kan nanti jatuhnya harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Jadi kami asistensikan ke pemerintah kabupaten, tolong perhatikan ibu-ibu karena peningkatan beban, misalnya seperti itu. Tapi juga kita belajar juga dari negara-negara lain yang sebetulnya ini masalah global.
Sebetulnya masalah global banyak, di semua negara tiba-tiba perempuan bertambah bebannya gitu. Jadi kembali nih, kita kan di Bali nih. Nggih. Perspektif Balinya begini, di skop nasional gimana posisi permasalahan atau keluhan dari pihak perempuan Bali, baik menyangkut di masa pandemi beban itu ataupun apakah kekerasan segala. Posisi Bali sungguhnya ekstrim atau moderat saja, bahwa termasuk baik-baik saja dibandingkan daerah lain. Terus daerah yang paling rawan permasalahan perempuannya di mana? Apa Bali termasuk? Sebab saya punya referensi penelitian Ibu Profesor Suryani, kan penelitian perempuan. Bali pernah disebut sebagai salah satu daerah yang berbahagia kalau Ibu banyak bunuh diri. Profesor Yani bilang ya. Nah, kembali tadi, Bali posisinya dibandingkan daerah-daerah lain apa termasuk merah? Sebetulnya berbeda-beda. Bali memang unik karena di sini perempuan punya tugas khusus, yaitu di bidang adat. Yang mungkin di daerah-daerah lain dia tidak ada yang seperti itu. Itu yang membuat jadi memang Bali harus diukur berbeda. Tapi memang dalam masa COVID ini kemudian beban itu menjadi semakin bertambah. Yang sebelumnya adalah tugas adat itu memang sudah begitu di masyarakat Bali, tapi karena ada keadaan dari luar, kemudian tugas itu menjadi lebih berat. Kalau tidak ada tekanan ekonomi, kalau tidak ada keharusan mendampingi anak, sebetulnya tugas adat kan bukan sesuatu yang persoalan gitu kan, lebih di situ. Jadi memang kembali adalah gimana caranya kita bantu mengurangi beban di bidang ekonomi dan di bidang pendidikan itu. Nah, untuk yang ekonomi memang Kementerian terus coba kerjasama terus dengan Kementerian UKM, dan karena kita terus kumpulkan angka berapa orang perempuan yang kekurangan terkena beban ekonomi akibat COVID, sehingga kami terus dorong UKM supaya Kementerian UKM, pertanian, nelayan, perspektifnya harus punya perspektif perempuan. Jadi perempuan harus dihitung juga. Hitunglah perempuan. Kalau kamu ngomong petani, hitung perempuannya. Kalau kamu ngomong nelayan, hitung perempuannya. Nah, ini yang sering luput. Kalau nelayan yang ada itu adalah bantuan hanya untuk nelayan yang di laut. Lah terus yang bikin ikan teri, yang bikin kerupuk ikan, yang bikin itu pengolahan ikan itu ada pada perempuan, tapi dia tidak pernah disebut nelayan. Karena itu tidak dapat bantuan, karena itu dia tidak dapat kartu nelayan, karena itu dia tidak dapat jaminan sosial. Karena dia tidak masuk dalam kategori nelayan, padahal dia membantu seluruh ekosistem nelayan. Nah, itu kita dorong kementerian yang mengingatkan kementerian lain. Tidak otomatis kalau kamu ngomong petani, perempuannya masuk. Tidak otomatis kamu ngomong nelayan, perempuannya masuk. Kita yang harus dorong gitu. Jadi, karena di Indonesia ini separuh Republik Indonesia ini perempuan. Nggak bisa ketika kamu bilang bahwa warga negara terus otomatis perempuannya terikut. Harus diperhitungkan terus-menerus. Itu yang kami coba terus mengingatkan. Makanya kemudian sekarang Astungkare misalnya mulai di pertanian, mulai di daftar juga yang petani pelaku pekebun, misalnya kelapa sawit. Yang dihitung cuman yang petani laki-laki yang kelapa sawit, padahal perempuannya ikut juga gitu. Jadi gitu kita ini. Jadi poinnya kan setiap daerah punya permasalahan soal perempuan beda-bedanya. Nggih. Sekarang kebetulan menterinya orang Bali. Nika. Nggih. Pemerintah melihat kamu yang orang Bali yang tahu awal seperti apa itu. Jadi punya referensi tersendiri kan. Nggih. Bahwa Bali punya kekhususan karena soal adat, perempuan harus aktif di adat, kemudian menterinya orang Bali. Ada nggak memang agak begini menjadi mempengaruhi gitu? Saya merasakan sebagai yang mendampingi menteri selama ini, saya merasakan semakin kuatnya karakter Bali atau cara berpikir atau cara bekerja secara Bali yang selama ini memang kebetulan menterinya dari Bali yang mulai berpengaruh di kementerian.
Karena kita tahu bahwa perempuan Bali itu adalah perempuan pekerja keras. Dan bukan hanya bekerja keras, tapi juga dia bekerja secara lapangan detil. Dan ini perubahan yang penting saya kira yang di kementerian ini justru itu. Jadi ketika ada kementeriannya datang dari Bali, maka banyak sekali program-program yang selama ini kalau mau saya bilang itu ya, jadi kalau kita bilang bantuan bagi perempuan umum gitu, kalau ketika menterinya dari Bali, dia akan memeriksa bantuannya apa saja, apakah ini sudah benar-benar memenuhi kebutuhan perempuan apa tidak. Dan ternyata ketika diperiksa bantuannya itu, misalnya bantuan bagi perempuan diperiksa, apa bedanya bantuan ini sama punyanya Kementerian Sosial? Bantuannya itu minyak goreng, beras. Terus Ibu Menteri bilang, ini kan sama dengan Kementerian Sosial, harus ada beda. Bedanya adalah perempuan itu apa sih yang dibutuhkan? Ya oke, kalau minyak goreng yang butuh laki perempuan. Tapi yang khusus perempuan yang dibutuhkan apa? Satu, dia memiliki kekhasan biologis, yaitu dia menstruasi, hamil, menyusui. Ya coba bikin satu kebutuhan mengisi kebutuhan itu. Sehingga kemudian kementerian sekarang punya kebijakan khusus, yaitu yang namanya pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan anak. Nah itu melengkapi bansosnya Kementerian Sosial. Kalau Kementerian Sosial itu beras, minyak, 9 sembako ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan mengusulkan tambahan bantuan khusus perempuan, yaitu pembalut lansia, pembalut bayi, popok bayi, dan pembalut wanita. Vitamin bayi, vitamin lansia, vitamin balita, susu ibu hamil, susu lansia. Jadi ini hasil karya orang Bali yang begitu detil, biasa bikin canang dan yang detil. Ketika dia masuk baru ini belum ada. Ini kebijakan dari menteri yang orang Bali. Karena biasa bikin canang Banten yang detil, akhirnya menteri juga melihat ini bantuan ini benar nggak untuk perempuan? Apa bedanya dengan laki? Begitu dibahas. Jadi sesuatu yang detil bisa menjadi sebuah kebijakan nasional. Terus kriteria itu semua perempuan sekian juta harus diberi bantuan. Kriterianya kan ada. Nggih. Kriteria yang diberi bantuan. Spesifikasi. Nggih. Biasanya untuk bencana. Terutama untuk bencana, apalagi untuk bencana. Ini peran besar dari perspektif Bali menjadi kuat. Bencana itu selama ini selalu generalisir, yang namanya tanggap darurat itu ngasih sembako, ngasih tenda untuk pengungsian, ngasih selimut. Ibu kemudian minta ketika turun bencana, menteri selalu bilang, saya mau tahu berapa orang ibu hamil di sana, berapa balita, berapa lansia. Jadi tidak hanya jumlah pengungsi sekian ribu, tapi harus lebih detail. Nah itu pemikiran orang Balinya keluar di situ. Saya minta berapa ibu hamil, berapa, karena ibu akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana khusus untuk yang dimensi perempuan anak ini. Itu itu sumbangan perspektif Bali. Masyarakat belum terlalu banyak tahu, sekarang udah tahu. Ternyata apa bedanya sih menteri yang ini? Kalau menterinya orang Bali, maka semua detil-detil yang biasanya ada di upacara adat itu menjadi berpengaruh terhadap pembuatan kebijakan nasional, apalagi yang langsung dirasakan oleh perempuan anak. Itu langsung nanti dirumuskan oleh menteri menjadi kebijakan nasional. Oke, tadi disambut terkait dengan penugasan di pemerintahan. Jadi setahun lagi, kan baru mulai, kita udah masuk ke tahun politik kan itu. Tahun politik tahapan sudah. Pencalegan prosesnya sudah. Nanti yang teringat ternyata kuota perempuan. Oh iya. Soal kuota perempuan terbaru dari KPU bilang belum terpenuhi. Iya betul. 20,9% bangkit. Kemudian saya ingat statementnya Bu Mega yang heboh dulu berapa puluh tahun. Bahwa perempuan jangan menunggu kota dari pemerintah, harus direbut. Kesannya Bu Mega waktu itu bedalah psikologisnya orang ini. Kalau di daerah atau di daerah lain, Bu Mega melihat orang yang di kosmopolitan ya, Jakarta harus begitu daerah. Nah,
Kalau Bung Asri sendiri gimana melihatnya itu? Statement Bu Mega ini rebut bukan menunggu. Iya. Silakan, Eka. Nggih. Kalau Tiang kan memahami Bu Mega ini orang yang hidup di zaman ketika bersama bapaknya, jadi periode Orde Lama. Beliau melihat bagaimana perempuan di sana waktu periode itu, dan ketika di masa Orde Baru dan setelah Reformasi. Jadi beliau ini punya perbandingan tentang peran perempuan di 3 periode ini. Nah, kalau di periode Orde Lama memang aktivitas perempuan, kehidupan politik perempuan itu memang Tiang baca juga dari buku, Tiang dengar juga dari nak lingsir perempuan, bagaimana mereka itu hampir sebagian besar terlibat di dalam politik atau partai politik atau organisasi politik atau organisasi kemasyarakatan. Tanpa pamrih. Itu keterlibatannya begitu besar ketika di bawah Bung Karno. Tiba-tiba itu ketika zaman Orde Baru hilang semua. Hilang atau tidak muncul. Nah, jadi ketika Bu Mega mengatakan itu sebetulnya karena beliau melihat kenapa kita harus sampai meminta kursi. Dulu itu orang berjuang, berlomba-lomba. Jadi sebetulnya pernyataan beliau itu bukan untuk 1-2 perempuan, tapi sebuah pernyataan mengharapkan agar perempuan itu secara umum itu lebih bergerak. Sebetulnya ke situ larinya, cuman kemudian ditafsirkan seperti tidak mendukung kuota. Karena dulu nggak pakai kuota itu semua perempuan itu berada, kalau nggak di organisasi masyarakat, organisasi kebudayaan, atau di partai politik. Ibu ingin kembali ke dalam suasana itu sebetulnya. Katakanlah kuota sudah. Ya. Tapi ini asumsi saya sebagai pengamat. Apa persentase eksistensi gerakan perempuan baik di parlemen tetap saja tidak 20%-nya itu. Iya. Nah itu memang kalau kita lihat sekarang memang jadinya persentase tidak ada pengaruh. Nggak ada relevansi. Misalnya satu contoh, kita pernah mempunyai istilahnya bintang-bintang di katakanlah di DPR. Zaman dulu yang bacanya ada Utami Pidada misalnya cewek, kemudian zaman itu ada siapa gitu. Oh ya banyak. Nah, zaman itu kemana ini sekarang orang-orang perempuan padahal ada kan itu perempuan ada. Suaranya kesan Tiang tidak ruang tidak ada atau tidak memaksimalkan ruang yang ada. Kalau bicara tentang kuota kalau bicara tentang kualitas, maksudnya begini, bagaimanapun ya, kalau Tiang ini karena pernah mengalami, Tiang menghargai semua perempuan yang ada di parlemen, apapun kualitasnya. Mengapa demikian? Karena mereka ini berjuang untuk bisa duduk di DPR tuh. Tiang merasakan itu bukan hadiah itu orang yang bisa duduk di sana, apalagi perempuan, pasti dia berjuang. Bahkan sekalipun dia itu mungkin adalah istri pejabat atau artis ataupun dia tetap ketika dia mengeksiskan dirinya, dia itu harus berhadapan dengan artis yang laki-laki. Kalau dia istri pejabat, dia harus berhadapan dengan pejabat lain. Atau keluarga internalnya dia sendiri. Kan ini pejabat ini punya keluarga besar yang mungkin juga artinya saya melihat kok saya menemukan bahwa setiap orang yang di DPR yang perempuan itu punya strugglingnya sendiri-sendiri. Jadi bagaimanapun saya minim pun kualitasnya, saya melihat bahwa ketika mereka duduk di DPR itu adalah tetap sebuah hasil perjuangan. Nah sekarang memang kalau kita bicara tentang kualitas, Tiang harus mengatakan juga bahwa memang tidak mudah untuk menjadi berkualitas di DPR, tidak mudah. Itu memang, Tiang waktu masuk itu rasanya, nih kayaknya saya harus belajar lagi nih, belajar lagi. Tidak mudah. Apalagi di cut maksudnya ada orang 2 tahun sudah diganti apa sih? Iya. Kasih waktu, ya. Pengaruh misalnya sampai menurut Tiang karena ada waktu 32 tahun kita di bawah Orde Baru, itu menurut Tiang yang satu yang kita kehilangan betul dari
32 tahun itu adalah kemampuan, kapasitas intelektual dan skill politik itu hilang. Itu kehilangan yang sampai sekarang belum terbayar. Kita tidak punya anggota DPR yang bagus, bukan saja karena dia secara individunya tidak berkualitas. Kita tidak punya suasana bersekolah secara konkret lapangan yang pernah ada di masa Bung Karno, itu hilang ketika 32 tahun. Sehingga kualitas dari anggota DPR sekarang, oke dia buruk, tapi tidak ada yang lebih baik dari mereka juga. Siapa sih yang punya skill dan kapasitas intelektual? Itu ada kritis dari kalangan pengamat bahwa terlalu banyak perempuan yang potensial di kampus maupun di pergerakan tidak tertarik berpolitik. Sehingga, ini asumsinya, yang ada di DPR itu adalah orang yang mau tapi tidak mampu. Ada yang mampu tapi tidak mau. Kalau pengalaman Tiang, Niki, saya melihat bahwa perempuan-perempuan yang akhirnya berpolitik, sebagian besar perempuan yang berpolitik atau yang sekarang di DPR adalah perempuan-perempuan yang dari kecil ataupun dibesarkan atau terbiasa dengan lingkungan politik. Jadi dia sudah mengenal politik itu agak banyak. Tetapi perempuan-perempuan yang mungkin cerdas, mungkin di kampus, tapi karena dia tidak tumbuh di lingkungan politik, dia tidak punya ketertarikan. Ini yang putus, yang bilang di Orde Baru itu. Kaum intelektualnya dengan dunia politik itu putus ya. Yang politiknya di atas, yang intelektualnya di Menara Gading, putus, nggak nyambung ini. Padahal di periode sebelum Orde Baru itu sinergi. Banyak sekali profesor jadi anggota DPR atau jadi pimpinan partai. Kalau sekarang betul-betul seolah-olah politik itu buruk, ada alergi politik yang besar. Menurut yang itulah hadiah Orde Baru kepada kita adalah membuat politik menjadi kata-kata yang sangat buruk. Cara keluar dari stigma itu gimana? Bahwa tergantung orangnya. Kalau mau dibikin buruk politik bisa, mengembalikan citra bahwa berpolitik. Ya itu berat itu. Memang. Dia merasakan. Dia punya referensi. Dia merasakan memang berat sekali. Keyakinan sebagian besar masyarakat Jepang, kita masih di timur Jepang. Yeah. Dia bilang hanya berpolitiklah yang memungkinkan kamu berjuang. Itu udah ada di kalangan itu. Politik itu kan nyari kerja, nyari makan. Iya. Itu juga satu persepsi yang cukup kuat. Ini yang menurut yang juga menjadi pertanyaan yang terus-menerus, gimana caranya menciptakan politik yang berkualitas di DPR. Karena ketika yang masuk ke DPR, makanya dia bilang, waduh ini harus belajarnya panjang lagi, karena untuk membuat politik itu berkualitas, DPR adalah sekolah yang sangat bagus. Niko pengalaman yang 2 tahun, sekolah yang sangat bagus untuk belajar tentang bagaimana sih bermusyawarah supaya kita menghasilkan sebuah kebijakan. Itu bagus sebagai sekolah. Tetapi seharusnya DPR bukan sekolah. Seharusnya orang yang sudah duduk di DPR itu adalah orang yang sudah mumpuni. Tapi waktu Tiang masuk, ternyata Tiang masih merasa masih harus bersekolah. Itunya. Kalau bisa sih di luar itu memang sudah ada orang sudah bersekolah, dalam pengertian orang sudah terlatih sebelum masuk DPR. Kalau bisa memang gitu, itu ideal. Ya, antara lain yang mungkin mulai dari desa. Kalau misalnya pilkades ini bagus, pilkades itu merupakan latihan politik yang bagus. Dari desa terus naik ke kabupaten itu. Makanya kemudian sekarang menteri dan kami juga sedang mendorong agar perempuan mulai terlibat di dalam perumusan pembangunan tingkat desa. Musrenbangdes. Sekarang menteri kami bersama-sama mendorong khusus musyawarah pembangunan desa khusus perempuan. Jadi ini Musrenbangdes ada, tapi nanti ada yang perempuan khusus bikin, sebetulnya hanya untuk melatih perempuan supaya dia berlatih bermusyawarah, berlatih ngomong pembangunan. Harapannya nanti dia akan jadi calon-calon anggota DPR yang bisa memenuhi kuota dan berkualitas. Dari desa. Itu salah satunya. Terkait bahwa kan politisi kan basisnya macam-macam ya. Dari organisasi, dari pekenaan, bahkan kan dari pergerakan, aktivis. Nah, kemudian ada suara kritis, aktivis
kritis waktu jadi aktivis. Setelah di pemerintahan, cari DPR, hilang ke cari ada yang komentar. Yang merasa nggih, nggih. Meredam, terkooptasi dengan ekosistem Nggih. DPR yang birokratis. Nggih, nggih. Apakah seperti itu? Abu-abu misalnya, Nggih. berubah nggak? Kalau pengalaman yang merasa pindah lapangan ya. Pindah lapangan artinya ketika di pergerakan itu kita bersama masyarakat membangun kekuatan. Ketika di DPR pindah lapangan, kekuatannya ada, powernya punya. Nah, sekarang PR-nya adalah kita bagaimana kita mengelola power itu. Jadi memang tantangannya itu benar, tantangannya adalah apakah kita masih bisa bersuara atau tenggelam, dan itu berat sekali, memang berat, yang memang merasakan, dan itu skill yang harus kita punya. Tetapi yang Astungkare sangat berterima kasih dikasih kesempatan sehingga bisa lihat. Yang termasuk yang dulu waktu 2019 itu rame demonstrasi menentang disahkannya RUU KUHP. Nah, ini kok kan demonstrasi besar di DPR, yang DPR dilemparin batu. Itu tiang ada di dalam sambil tiang berefleksi, kenapa tiang sekarang yang dilemparin batu sama dulu kita yang di depan di luar DPR. Saya ngalami begini ternyata. Terus sekarang, dan waktu itu karena 2019, iya barusan kemarin itu pelajaran di sana dulu saya kasarnya Niki masih pengalaman, saya masih terkesima sampai sekarang, karena waktu itu dengan gagah berani, waktu itu sudah diumumkan patwal ya, apa sih istilahnya itu, pengaman di DPR itu ada satuannya itu patwal apa lupa tuh yang namanya ya, itu sudah pengamanan DPR itu sudah mengumumkan ke semua staf di DPR, tolong anggota semua keluar sebelum jam 5 karena akan ada demonstrasi, karena demonstrasi sudah ini, tolong keluar. Saya bilang, apa ini, saya masih banyak kerjaan, masih nerima tamu, cuek aja, tetap di ruangan. Betul setelah maghrib baru saya panggil, tolong bilang sama supir saya mau pulang. Nggak boleh, katanya ini patwal ya, nggak boleh keluar. Hah, nggak boleh keluar. Jadi saya sampai jam 3 pagi itu di dalam gedung DPR. banyak, masih banyak. Ada sekitar, kalau dari yang PDIP sendiri ada saya terkurung dengan berapa orang ya, 10 orang anggota, di luar itu ribuan masa, dan 2 menteri kalau nggak salah waktu itu, ada menteri yang juga. Terus waktu itu sempat yang ini juga turun ke bawah dari ruangan, saya turun ke bawah, terus saya mau menghampiri mereka. Terus nggak boleh. Saya mau menghampiri mereka, langsung waktu itu ya dengan ya kan kita kan tahu itu kan teman-teman semua, apa sih salahnya itu, biasalah kita kalau dan waktu itu juga karena masih saya merasa bahwa kenal dengan mereka, jadi nggak, artinya merasa chemistry-nya satu gitu, jadi dia mau ke sana. Waktu itu sudah ada bakar-bakar, tapi dihadang sama Panwal, nggak boleh. Nggak ada dialog. Dikatakannya begini, Patwal bilang gitu, ibu adalah ibu sekarang bukan representasi aktivis, ibu sekarang adalah pejabat negara. Kalau ibu sampai keluar, saya ini yang menjadi taruhannya. Baru saya tahu, oh sekarang beda. Padahal waktu itu yang saya rasakan itu adalah naluri aktivisnya muncul ya. Tapi ternyata dihalang sama Panwal karena saya sudah menjadi pejabat negara, nggak boleh asal menerima baru saya, ternyata sekarang penjelasan ini yang tidak banyak dipahami oleh masyarakat. Selalu kritisnya, dulu kamu waktu aktivis minta ampun, nggak bisa. sekarang di mana kamu? Karena saya baru tahu kalau saya sampai terluka itu pengaruhnya saya baru tahu itu, kalau saya terluka itu pengaruh pada stabilitas nasional ternyata besar. Karena kalau DPR ini satu saja tertimpuk oleh itu, baru saya tahu apa kata dunia bahwa ada anggota DPR yang berhasil dilukai oleh itu yang tidak boleh. Itu yang dicegah.
Itu yang baru saya ngerti. Waktu kemarin kan saya merasa, oh ini teman naluri aktif saya, menurut saya ingin ketemu. Tapi karena situasinya sudah genting, patwalnya yang memarahi saya. Kalau ibu sampai terluka satu gores saja, saya ya, baru saya mikir lagi, oh sebegitunya power DPR. Saya baru tahu, ternyata sebesar itu power DPR. Bukan power, efek psikologis politik dari satu orang saja terhadap keseluruhan persepsi politik secara nasional bisa besar. Oh ya, antisipasinya seperti itu. Ya, sehingga memang antara kita harus terlihat kritis dan jangan sampai tenggelam tuh memang harus ada kepandaian untuk bisa bagaimana kita tetap memelihara patriotisme, bagaimana kita tetap memelihara kedekatan dengan aktivis, tapi jangan sampai juga kita terlihat apa ya namanya dikendalikan atau ya begitulah kira-kira. 2 tahun pembelajaran itu udah cukup, ada S2 apa S2 tahun gitu. Tapi tidak banyak masyarakat tahu kenapa sih berbeda dia gitu. Itu karena kedudukannya itu yang membuat, bukan dianya tapi kedudukannya. Asli saya beberapa teman kan karena saya latarnya di lapangan. Iya, iya. Kegelisahan beberapa teman yang kritis intelektualitasnya itu akhirnya dia menulis buku untuk semacam katarsis mungkin. Kok saya ini nggak bisa kritis lagi kesannya. Memang tidak mudah karena katakanlah misalnya menjadi anggota DPR juga dia tidak lagi menjadi individu tunggal dirinya. Pertama kali saya masuk DPR, saya tanya kepada teman saya, sebentar kalau di DPR nih bos saya yang mana ini? Saya tanya, bos saya yang mana nih? Saya nggak tahu ini bos saya. Terus dia bilang, pertama perhatikan arahan dari ketua fraksi. Oh berarti ini. Kedua perhatikan arahan ketua komisi. Oh jadi saya belajar juga gitu. Jadi kita bukan individu mandiri, tapi kita ada di dalam satu tim. Nah itu mungkin yang membuat orang tidak mudah bersikap secara mandiri. Tapi dia harus bisa, kalau orang yang pintar dia bisa menunjukkan bahwa dia tetap mandiri. Padahal padahal sebetulnya itu sudah sebuah dalam satu sikap kelompok, sikap fraksi gitu. Nggak mudah memang. Lebih enak mandiri memang kalau dari segi ini ya kemerdekaan dulu. 2 tahun Bu Agung di legislatif cukup, lebih dari cukup ya tahu karena juga di lapangan seperti itu. Perbedaan berpolitik di jalanan dengan politik di paling tidak 2 tahun ini menjadi tambahan ilmu sehingga ketika saya tidak lagi di DPR saya bisa membantu masyarakat yang melakukan pengorganisasian politik, karena menurut saya salah satu yang kita lemah sekarang di dalam gerakan masyarakat yang selama ini saya hidupi juga adalah skill politiknya yang memang sudah ada sekolah dari beberapa partai termasuk PD Perjuangan. Itu salah satu jalur ya, tapi kalau dari masyarakat secara umum saya kira skill politik atau pengetahuan bukan teoritik tapi skill ketatanegaraan. DPR itu siapa? Komisi itu siapa? Ngomongnya kepada siapa? Kalau memang mau melakukan advokasi di DPR. Atau misalnya skill politik tentang kalau mau mengadvokasi ke pemerintah. Pemerintahnya siapa yang mau dituju? Sekarang tidak bisa lagi kayak zaman tahun 98 kita menyerukan hal-hal yang umum, demokratisasi, umum, tidak bisa. Kita sekarang harus lebih konkret. Misalnya kalau ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, mau kritiknya apa? Harus konkret, tidak bisa lagi kayak dulu umum gitu. Waktu kita masih sedikit lagi, ada 2 isu yang kayaknya perlu konfirmasi apakah ini sikap sebagai perempuan maupun sebagai orang partai ya, atau lagi kementerian. 2 isu, pertama tentang mantan Bupati Tabanan, Bu Eka Wiryasusti yang saat ini ditahan ya. Itu kan orang tahu itu adalah bupati dari PDIP, apalagi bapaknya masih sekretaris ketua DPRD provinsi. Iya, ketua DPRD provinsi. Ada tanggapan biar ada masyarakat punya perspektif beda. Sekarang pasti diserang lah. Wah itu ini gini perempuan PDI segala macam. Iya. Gua mau
berikan perspektif yang berbeda. Mestinya sebagai perempuan, sebagai politisi, sebagai orang partai. Bagaimana melihat masalah Bu Eka ini? Ya, sebetulnya memang Tiang sangat menyayangkan ya, menyesal sekali bahwa bisa terjadi kasus seperti itu. Kalau secara pribadi memang Tiang lihat bahwa Ibu Eka ini adalah salah satu dari sedikit perempuan yang berani dan bisa terjun ke politik. Bahwa beliau menjadi bupati, memimpin sebuah wilayah yang prosentase perempuan yang berperan di situ masih sangat sedikit, itu sudah sebuah tantangan yang berhasil beliau atasi selama 10 tahun. Masih muda dan bertahan selama 10 tahun. Jadi memang kalau melihat sekarang beliau tertimpa masalah ini memang patut kita sesalkan ya. Tentu memang mudah-mudahan proses proses hukum ini bisa beliau lalui dengan ketabahan ya. Karena bagaimanapun kalau sudah memang KPK menetapkan seperti itu ya harus dilalui, harus dijalani. Tapi pernyataan resmi dari DPP ataupun DPD PDI Perjuangan belum ada. Apakah akan menyediakan lawyer penasihat hukum? Belum ada, saya belum bisa baca pernyataan resmi bahwa karena ini dia orang PDI, bagaimana sikap partai? Ya, menyediakan atau menyerahkan dia terserah. Ya itu sih proses yang akan agak cukup lama biasanya, karena tidak otomatis semua yang menjadi kader partai itu akan disediakan layanan, karena tenaganya juga terbatas itu. Artinya kan tugas dari Badan Bantuan Hukum, dulu saya pernah juga di Badan Bantuan Hukum partai, itu luar biasa berat. Jadi terlalu banyak kasus yang harus ditangani sehingga ya itu jadi saya kira untuk bisa memutuskan itu hal-hal ketersediaan sumber daya itu juga sangat penting. Kasus serius terhadap pencitraan partai karena sudah menyangkut KPK, korupsi, kemudian partai. Saya kira masuk kualifikasi. Partai itu kan dari awal juga Pak Sekjen sendiri, Ketua Umum juga mengatakan bahwa kita berkomitmen untuk menjaga atau berkomitmen pada kebersihan, menentang korupsi itu sudah bagian dari komitmen kita. Jadi kalau untuk itu tidak ada masalah, kita tidak merasa partai tercoreng karena memang kita kalau memang dia harus menjalani proses hukum silahkan gitu. Jadi tidak ada masalah. Bukan berarti partai tidak peduli kepedulian partai terhadap nasib. Jelas aturan jelas dan semua orang kader tahu persis. Ibu Mega juga sudah mengatakan dan Ibu Mega berulang kali mengingatkan ada KPK, yang mendirikan KPK juga Ibu Mega ketika menjadi presiden. Jadi diingatkan bahwa semua kader harus berhati-hati dan tahu resikonya, konsekuensinya ketika harus berhadapan dengan KPK. Itu udah jelas gitu di situ. Ternyata waktu kita hampir selesai, tapi ada khusus ya, karena tahu Ibu Eka ini termasuk bupati yang populer ya. Iya, betul. Di Tempo, muda. Iya. Cantik. Iya. Kemudian cantik ya. Begini, ada nggak pesan Bu aku ketika Bu Eka kena musibah ini? Terbayang kan pernah mengonspirasi orang gitu. Gimana seharusnya Bu Eka menyikapi masalah ini sekarang? Secara personal, sesama perempuan atau sesama orang partai, biar untuk menguatkan kawan kita Bu Eka. Kalau saya percaya bahwa Ibu Eka ini udah teruji di lapangan. Bu Eka ini orang yang sudah menghadapi banyak masalah yang pelik. Saya percaya bahwa Bu Eka orang yang mampu menghadapi itu, dan tentunya betapapun tantangan yang beliau hadapi sekarang, saya melihat dari sisi perempuan, karena bagaimanapun perempuan yang mau berperan di bidang politik, bagi saya karena masih sangat langka, maka perempuan yang bekerja di bidang politik itu adalah perempuan yang khas, perempuan yang
apa namanya, yang saya tidak menganggap bahwa Bu Eka ini akan surut sinarnya. Saya justru mengatakan Ibu Eka ini akan sedang bersekolah, yang nantinya ke depan Bu Eka ini akan menjadi orang yang akan bisa memberikan pembelajaran bagi perempuan lain tentang bagaimana berpolitik, tentang bagaimana perempuan bisa eksis di dalam menyusun dan memperjuangkan kebijakan. Jadi tetap buat saya Bu Eka ini adalah sosok yang langka yang harus tetap kita kita bersinergi dan kita maksimalkan potensinya. Beliau masih muda, masih bisa ke depan untuk berkarya atau bahkan memimpin perempuan-perempuan yang lain. Mungkin ini pembelajaran yang penting sehingga nanti perempuan lain akan belajar dari Bu Eka bagaimana caranya menghindari KPK, bagaimana membangun satu politik yang bersih. Dan mungkin dengan bersekolah ini Bu Eka juga bisa berefleksi, bisa tahu persis kira-kira nanti ke depan dia akan bagaimana membuat sebuah gerakan dan kebijakan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Agung. Sama-sama. Pemirsa, kita sudah di acara sesi pertama. Demikian tadi bincang kita dengan narasumber kita, tamu istimewa kita kali ini, Gusti Agung Putri Astrid Kartika. Di sesi kedua nanti kita akan lebih mengulik kepada perjuangan Bu Agung yang dulu jadi aktivis, akhirnya direkreasi, kemudian yang di eksekutif. Kita jumpa di sesi berikut. Sampai jumpa.